warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Humaydi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Mas Ria dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam reguler 7 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model, metode, dan strategi pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur dan mengorganisir proses pembelajaran. Model ini melibatkan elemen-elemen seperti tujuan pembelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan pemetaan materi pembelajaran. Contohnya, model pembelajaran yang umum digunakan di sekolah-sekolah adalah model pembelajaran berbasis masalah, model piped classroom, model cooperative learning, dan model pembelajaran berbasis proyek. Setiap model memiliki karakteristik yang keunggulannya tersendiri, dan pemilihan model yang tepat tergantung pada tujuan pembelajaran serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik atau alat yang digunakan dalam mengajar siswa. Metode ini melibatkan cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Contohnya dari metode pembelajaran yang umum digunakan adalah ceramah, diskusi, simulasi, tanya jawab, dan latihan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, serta cocok digunakan dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Penting bagi pendidik untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah langkah-langkah dan proses yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Contoh dari strategi pembelajaran yang umum digunakan adalah penugasan, pemodelan, penggunaan media pembelajaran, penggunaan teknologi, dan evaluasi formatif. Setiap strategi juga memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu, dan pemilihan strategi yang tepat harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu perbedaan antara model, metode, dan strategi pembelajaran. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengorganisir dan merancang proses pembelajaran. Model pembelajaran melibatkan elemen-elemen seperti tujuan pembelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan pemetaan materi pembelajaran. Model pembelajaran memberikan panduan umum tentang bagaimana materi harus diajarkan dan dipahami oleh siswa. Sedangkan metode pembelajaran adalah teknik yang digunakan dalam mengajar siswa. Metode pembelajaran melibatkan cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Metode pembelajaran lebih fokus pada implementasi konkret dalam proses pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran adalah langkah-langkah dan proses yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Strategi pembelajaran menekankan pada proses dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Next, kelebihan kekurangan model, metode, dan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk merancang dan mengorganisir proses pembelajaran. Memungkinkan pendidik untuk merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan melacak kemajuan siswa secara sistematis. Membantu pendidik mengintegrasikan metode, media, dan alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam.
Kekurangan model pembelajaran membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk merancang dan mengimplementasikan model yang kompleks. Mungkin tidak cocok untuk semua jenis materi pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Dibutuhkan pendekatan yang fleksibel dan terus-menerus untuk memastikan model berfungsi sesuai yang diharapkan. Diperlukan penyesuaian dan modifikasi dalam mengimplementasi model, terutama jika berhadapan dengan situasi atau konteks pembelajaran yang berbeda. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran. Kelebihan metode pembelajaran menyediakan variasi dan fleksibilitas dalam menyampaikan materi pembelajaran, mendorong partisipasi dan interaksi siswa dalam proses pembelajaran, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam melalui diskusi, pemecahan masalah, dan aktivitas siswa lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa secara individual. Kekurangan metode pembelajaran dapat memakan waktu yang lebih lama dalam persiapan dan pelaksanaan, terutama untuk metode yang melibatkan diskusi kelompok atau aktivitas siswa lainnya. Membutuhkan pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan siswa untuk memilih metode yang paling sesuai. Dalam beberapa kasus, aktivitas siswa mungkin mengarah pada kesalahan atau pemahaman yang belum matang dari konsep yang diajarkan. Memerlukan pemantauan yang cermat dari pendidik untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran. Kelebihan strategi pembelajaran dan pengorganisasian yang sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, memungkinkan pendidik untuk memilih dan menggunakan berbagai alat dan pendekatan dalam proses pembelajaran, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa secara individu atau kelompok, mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Kekurangan strategi pembelajaran membutuhkan keterampilan khusus dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan strategi pembelajaran. Dalam beberapa kasus, strategi pembelajaran yang kompleks mungkin membingungkan bagi siswa atau memakan waktu lebih lama dalam pelaksanaan. Strategi yang efektif memerlukan penyesuaian dan pengelolaan yang cermat dari pendidik. Pemilihan strategi yang tepat harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat model, metode, dan strategi pembelajaran. Tujuan model, metode, dan strategi pembelajaran adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa. Dengan menerapkan model yang tepat, menggunakan metode yang efektif, dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang tepat, pendidik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sedangkan siswa dapat mencapai pemahaman yang mendalam tentang materi yang dipelajari. Manfaat lain dari penerapan model, metode, dan strategi pembelajaran yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong keterlibatan aktif dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang keempat, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar siswa. Yang kelima, memperkaya pengalaman belajar siswa melalui penggunaan berbagai metode dan media pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Yang ketujuh, mengoptimalkan potensi belajar siswa dan mencapai pemahaman yang mendalam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam dunia pendidikan, model, metode, dan strategi pembelajaran merupakan konsep-konsep penting yang berperan dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi siswa.
Model pembelajaran memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk merancang dan mengorganisir proses pembelajaran, sementara metode pembelajaran adalah teknik yang digunakan dalam mengajar siswa, dan strategi pembelajaran adalah langkah-langkah dan proses yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap model, metode, dan strategi pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan yang tepat harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan menerapkan model, metode, dan strategi pembelajaran yang efektif, pendidik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sedangkan siswa dapat mencapai pemahaman yang mendalam tentang materi yang dipelajari. Dengan demikian, penting bagi pendidik untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan menyusun model, metode, dan strategi pembelajaran yang efektif agar dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mungkin hanya itu penjelasan dari video saya tentang model, metode, dan strategi pembelajaran. Video ini diajukan sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran oleh dosen pengampu Bapak Humaydi MPDI. Serta terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman saya yang telah menonton video saya sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.